Goro, perang Padri, perang Aceh, dan perang Banjar. Untuk perang Diponegoro, perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 1608 sampai 1831. Penyebab perang ini yaitu Belanda melanggar tradisi dan campur tangan dalam urusan istana. Strategi digunakan pada perang Diponegoro yaitu perang gerilya dengan dukungan rakyat. Selanjutnya, akhir perang, Pangeran Diponegoro ditangkap melalui dikung lihat dalam kuningan, dan apa yang terjadi yaitu melemahkan kekuatan Belanda dan menginspirasi perlawanan di daerah lain. Untuk perang Padri di Sumatera Barat, ada yang membacakannya? Siapa yang baca? Silakan. Pemimpin Kimawada Wakunan dan Tereng. Lokasi Sumatera Barat. Oke, pada tahun 1837. Penyebabnya strategi yang digunakan akhir perangnya apa yang terjadi? Dampaknya untuk perang Aceh, tokoh kita Kadafi dong, bacain. Tapi, boleh maju? Pemimpinnya siapa? Sultan Mahmud Syariatnya Hindaus Umar. Lokasi terjadinya di mana? Aceh Pada tahun 1873 sampai 1904. penyebab terjadinya perang Aceh ini apa ya? Belanda ingin menguasai Aceh yang strategis. Strategi yang digunakannya Perang gerilya dan pegunungan. siapa tokoh wanita yang memimpin perang tersebut? Cutnya Tehi memimpin perlawanan setelah suaminya gugur. Dampak dari perang Aceh yaitu Perlawanan terlama dan hari sengit melawan Belanda. terima kasih David. Untuk perang Aceh siapa? Oleh Pemimpinnya Pangeran Lokasi Kalimantan Selatan 1859 sampai 1900. Penyebab Belanda campur tangan dalam negosiasi tentang Bali. Strategi perang daerah gerilya mengikutan Kalimantan. Bukan Belanda Dayak dan Banjar bersatu melawan Belanda. Dampak memperkuat semangat persatuan antar suku di Kalimantan. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau perlawanan di Indonesia ini kan ada 3 jenis. Ya. Nah, yang kedua ini perlawanan diplomasi. Perlawanan diplomasi adalah bentuk perlawanan melalui perundingan, politik, dan jalur hukum. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, Muslim Bono. Yang kedua, Syarikat Islam. Yang ketiga, Iris Tripartit. Dan yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Untuk Budi Utomo sendiri didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan para tahanan semua Tokyo. Nah, tahun berdirinya Budi Utomo ini pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan organisasi ini sendiri yaitu untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Jawa dan Madura. Strateginya yaitu mendirikan sekolah dan memberikan beasiswa. Anggota pada Dimokrasi Budi Utomo ini yaitu kaum terpelajar dan bangsawan Jawa. Dampaknya sendiri yaitu untuk menginspirasi lahirnya organisasi modern lainnya. Nah, makna dari organisasi Budi Utomo ini yaitu dianggap sebagai awal kebangkitan nasional
Tujuannya itu untuk mendidik anak bangsa dengan sistem pendidikan nasional. Prinsipnya yaitu ingarso sungsulodo, imadia mangungarso, puri mandayani. Nah, metode yang digunakan yaitu pendidikan berdasarkan budaya Indonesia, bukan Barat. Dampak organisasi ini sendiri yaitu melahirkan generasi yang cinta tanah air dan berkarakter. Untuk warisan yang ditinggalkan yaitu sistem pendidikan yang menghargai kepribadian anak. Untuk tiga lainnya siapa yang membaca? Siapa pemimpin perang Islam Negara yang melawan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830? Yang teman-temannya boleh bantu ya. Farid. Wes. Nomor 2. Orang Barat itu semua Ganti dong kalau tombol yang bersemangat. Nah, Kalabari, nomor lebaran. Yang ketiga.
C.